Seorang pria ditemukan tewas tanpa identitas dan tanpa luka. Di sakunya hanya ada secari kertas dengan tulisan Tamam Shud dalam bahasa Persia yang artinya sudah selesai. Siapa dia dan siapa yang ingin menghapuskan jejaknya? Pada tanggal 1 Desember tahun 1948 di pagi hari, seorang pria ditemukan tak bernyawa di pantai Somerton dekat Adelaide, Australia. Dia berpakaian rapi mengenakan jas dan dasi. Tubuhnya bersandar tenang di atas pasir seolah dia tertidur. Tak ada tanda kekerasan, tak ada identitas dan semua label pada pakaiannya telah dicabut. Dan yang paling aneh, hanya ada seri kertas pada sakunya dengan tulisan Tamam Shud, yang artinya telah selesai atau telah berakhir dalam bahasa Persia. Maka dimulailah salah satu misteri yang paling membingungkan dalam sejarah kriminal Australia. Polisi memeriksa tubuh pria itu dan tak ada dompet, tak ada tanda pengenal. Sidik jarinya dikirimkan ke FBI dan Interpol, tapi hasilnya nihil. Tubuh pria itu dipamerkan ke publik, namun tak ada satupun yang mengenalinya. Dilihat dari bentuk wajah dan bentuk tubuh pria itu diperkirakan berusia 40 tahunan. Analisis forensik menyebutkan bahwa kematiannya disebabkan karena sebuah racun, namun di tubuhnya tidak ditemukan zat beracun apapun. Beberapa minggu kemudian, polisi menemukan koper tanpa nama di stasiun Adelaide yang isinya pakaian pria, pisau kecil, alat cukur, dan benang jahit jenis langka. Benang jahit tersebut sama persis dengan benang jahit yang digunakan pada celana pria Somerton. Namun, semua label pada pakaian di dalam koper tersebut juga telah dicabut. Tapi ada satu petunjuk. Di beberapa pakaian tertulis nama Tikin, namun polisi menyebutkan bahwa itu adalah nama palsu. Kemudian muncul petunjuk yang mengejutkan. Seorang pria menyerahkan sebuah buku berjudul Rubaiyat dari Omar Khayyam. Buku tersebut ditemukan di dalam sebuah mobil di dekat penemuan mayat. Yang menarik, bagian terakhir dari buku tersebut robek. Dan setelah diselidiki ternyata sama persis dengan secari kertas bertulisan Tamam Shud yang ditemukan di jas korban. Di bagian belakang buku tertulis sesuatu yang lebih aneh lagi. Itu sebuah kode rahasia. Huruf-huruf kapital tersusun secara acak dalam 5 baris. Sampai saat ini tak ada satupun ahli sandi yang dapat memecahkannya. Di halaman lain buku tertulis sebuah nama wanita bernama Jo Thompson. Nama aslinya Justin. Wanita itu tinggal beberapa ratus meter dari ditemukannya mayat pria tersebut. Ketika ditanya polisi, Jo tampak gugup dan enggan menjawab. Bahkan Jo menyebutkan dia tidak mengenal siapa pria tersebut. Tapi ketika diperlihatkan wajahnya, polisi mencatat Jo tampak terkejut dan hampir pingsan. Lebih misterius lagi, Jo memiliki seorang anak laki-laki bernama Robin. Robin memiliki ciri-ciri langka sama seperti pria Somerton. Gigi yang tidak tumbuh dengan normal dan bentuk telinga yang unik. Apakah Robin anaknya? Apakah pria Somerton itu ayahnya? Sudah puluhan tahun identitas pria tersebut tidak pernah terungkap. Namun, pada tahun 2022, berkat kemajuan teknologi genetika modern dan upaya para ahli silsilah, akhirnya identitas ditemukan. Pria itu bernama Carl Charles Webb. Ia lahir tahun 1905 di Melbourne. Ia adalah seorang insinyur listrik dan pencipta puisi. Catatan menunjukkan dia menghilang di waktu yang sama. Dia memiliki hubungan yang rumit dengan istrinya dan dalam kondisi depresi. Namun banyak hal yang masih belum terjawab. Kenapa dia pergi ke Adelaide? Kenapa label pada bajunya dihapus dan siapa yang mencabutnya? Kenapa juga dia membawa puisi tentang kematian? Carl Webb memang telah memiliki nama. Namun cerita di balik kematiannya masih buram. Racun, motif, hubungan dengan Jo dan juga anaknya. Semuanya masih belum terpecahkan. Kode rahasia yang ditemukan pada buku pun belum terpecahkan, dan frase Tamam Shud berakhir menjadi ironi seorang pria yang ingin menghilangkan jejaknya. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka videonya, silahkan like, komen, ataupun bagikan videonya. Dan jangan lupa untuk di follow akunnya, agar saya tetap bisa memberikan kisah-kisah menarik lainnya untuk kalian semua. Terima kasih.